Halo pemirsa, kembali hadir dalam redaksi Jabar Express yang akan menemani sela-sela aktivitas Anda dengan sejumlah informasi berita terkini edisi Kamis 12 Oktober 2023 bersama saya, Andini Oktaviani. Pemirsa, belasan orang di Kabupaten Garut, Jawa Barat dilaporkan mengalami keracunan setelah mengkonsumsi sate jebret. Akibat kejadian ini pun 2 orang dinyatakan meninggal dunia. Pasca dilaporkan adanya 17 orang yang dibawa ke Puskesmas Cilawu karena keracunan usai makan sate jebret dengan keluhan alami, demam, mual, pusing, muntah-muntah, dan diare. Dari jumlah warga yang keracunan, sejumlah warga diantaranya dirawat inap dan sisanya dirawat di puskesmas di kawasan Cilawu, di mana mereka berasal dari Kecamatan Cilawu dan Cigalontang, Tasikmalaya. Kejadian keracunan ini berawal saat pada minggu lalu, warga korban keracunan membeli dan mengkonsumsi sate jebret dari sebuah warung dan selang beberapa jam para korban alami sakit hingga dilarikan ke puskesmas. Ada warga desa Sukatani berbarengan ya mempunyai keluhan yang sama, yaitu buang air besar terus menerus dan terjadi dehidrasi dan tentu juga ada rasa sakit ya, mual dan lain sebagainya. Nah, kami waktu itu secara bergiliran menerima di Puskesmas Cilawu. Setelah dilakukan penelitian ternyata penyebabnya sama, mereka pernah memakan makanan sate yang diganti istilahnya adalah sate jebret, dan 14 orang dirawat di puskesmas di Cilawu, dan sisanya di tempat lain. Ada yang meninggal, 2 orang meninggal dunia. Bupati Garut Rudi Gunawan mengatakan saat ini pasien sudah ditangani intensif pihak puskesmas setempat. Akibat kasus ini terdapat 2 pasien meninggal, yaitu warga Cigalontang, Tasikmalaya, dan 1 lagi warga desa Sukatani, Kecamatan Cilawu. Sementara 7 orang pasien kini sudah dipulangkan atau rawat jalan, sedangkan 4 lainnya masih dirawat. Dari Garut, Jawa Barat, Agus Kusmayadi melaporkan. Informasi selanjutnya, usai mengisi kuliah umum di Universitas Katolik Parahyangan Bandung, bakal calon presiden 2024 Ganjar Pranowo kembali mengisi kuliah umum, kali ini di Universitas Kristen Maranatha Kota Bandung. Ganjar sangat mengapresiasi terhadap mahasiswa Maranatha yang sangat peduli terhadap sistem pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Jadi semua menjaga integritas, no korupsi. Bakal calon presiden 2024 Ganjar Pranowo kembali mengisi kuliah umum di perguruan tinggi di Kota Bandung pada Rabu siang. Kali ini Ganjar mengisi kuliah umum di Universitas Kristen Maranatha Kota Bandung. Dalam kuliah umum bertajuk Kepemimpinan Transformasional yang Mensejahterakan Wong Cilik, Ganjar sangat mengapresiasi atas pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa Maranatha yang sangat peduli terhadap sistem pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Baca pres yang diusung PDIP dan Perindo ini mengatakan pemberantasan korupsi di Indonesia tidak akan pernah terwujud selama pemimpin tertinggi tidak bersih. Menurut Ganjar, integritas ASN dan pelayanan masyarakat menjadi kunci terciptanya pemerintahan yang bersih. Salah satunya yang harus dilakukan adalah mereformasi birokrasi, lembaga, dan para pemimpin tertinggi di negeri ini. Ada tema yang terkait dengan transformasi pemerintahan, maka tadi kita sampaikan pemerintahan bersih, pemerintahan berintegritas, reform yang harus dilakukan di tubuh ASN ya, dan itu perlu memasukkan digitalisasi dalam sistem pemerintahan. Dan tentu saja antusiasme yang muncul dari mahasiswa atau masyarakat yang hadir di Maranatha itu luar biasa. Satu, mereka peduli pada pemberantasan korupsi. Mereka peduli pada kesejahteraan sosial. Mereka peduli pada akses pendidikan dan kesehatan. Tentu kami senang mendengarkan pertanyaan dan masukan dari mereka, karena ternyata banyak masyarakat Indonesia yang menginginkan adanya perbaikan-perbaikan itu dan dilaksanakan dengan sangat serius.
tentu diskusinya makin menarik dengan data dan fakta yang ditampilkan oleh para penanya ya. Kuliah umum ini pun dihadiri ribuan mahasiswa dan dosen Universitas Kristen Maranatha. Pihak Maranatha mengapresiasi terhadap Ganjar yang bisa menyempatkan diri untuk hadir di acara kuliah umum ini. Dari Bandung, Jawa Barat, Agus Kusmayadi melaporkan. Turunkan stunting dan peningkatan angka waduh luar biasa. Paparan yang luar biasa dari Berita lainnya, Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto, menyatakan Koalisi Indonesia Maju akan segera rapat untuk membahas siapa yang akan menjadi cawapres yang mendampingi Prabowo. Rencananya rapat akan dilakukan pada hari Jumat besok. Selain nama-nama yang beredar untuk calon wakil presiden Koalisi Indonesia Maju, ada satu nama yang saat ini masih menunggu putusan MK. Ditemui saat menggelar Jabar bersolawat di kawasan Kompleks Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung pada Rabu malam. Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto menyatakan Koalisi Indonesia Maju akan segera rapat untuk menentukan siapa yang akan menjadi calon wakil presiden mendampingi calon presiden Prabowo Subianto. Rapat pembahasan menentukan cawapres akan segera dilakukan. Rencananya, pada hari Jumat besok, seluruh partai Koalisi Indonesia Maju akan berkumpul. Erlangga juga menyatakan selain nama-nama yang sudah beredar, ada satu nama calon wakil presiden yang menunggu putusan MK. Acara hari ini adalah Golkar bersolawat di Jawa Barat. Ini adalah menjadi rangkaian acara dalam rangka ulang tahun Partai Golkar. Kemarin dimulai bersolawat di Tuban, di Jawa Timur, dan hari ini di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Nah, tujuannya tentu kita memanaskan sekaligus merayakan dalam rangka Maulid Nabi Muhammad SAW dan Milad Partai, dan sekaligus juga memanaskan mesin Partai Golkar. Kegiatan Jabar bersolawat selain dalam memperingati hari ulang tahun partai, tetapi juga memanaskan mesin politik jelang pemilu yang akan digelar tahun 2024 nanti. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan melaporkan. Bupati Bandung Dadang Supriyatna didampingi Kapolresta Bandung, Kombes Pol Kusworo Wibowo, dan Dandim 0624 Kabupaten Bandung, Letkol Infantri Hamzah Budi Susanto, meninjau tempat pemungutan suara pemilihan kepala desa di beberapa kecamatan di Kabupaten Bandung. Sejak pukul 8 pagi, rombongan Forkopimda Kabupaten Bandung melakukan tinjauan ke sejumlah daerah yang melaksanakan pemungutan suara pada pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Bandung. Di antaranya meninjau TPS 06 yang berlokasi di Desa Banjaran Wetan, Kecamatan Banjaran, dan TPS 01 Desa Katapang, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung. Untuk di Kabupaten Bandung, sedikitnya ada sebanyak 22 desa dari 17 kecamatan yang melakukan pemilihan kepala desa serentak tahun 2023 ini. Pelaksanaan Pilkades serentak ini pun mendapat pengamanan dari pihak personil gabungan, TNI, Polri, serta Satpol PP dan Linmas. Menurut Bupati Bandung, Dadang Supriyatna, antusias dari warga masyarakat untuk mencoblos pemimpin di desa mereka cukup tinggi. Diperkirakan antusias dari warga tersebut mencapai 80%. Kita sudah berangkat dengan Pak Kapolresta dan juga Pak Dandim, juga Pak Kadis serta semua stakeholder yang kaitannya dengan Pilkades. Dan alhamdulillah dari mulai tadi di Tegaluar, keliling langsung ke Meja Setra, terus ke Banyuwangi,
dan juga sekarang di Banjaran Wetan. Pada dasarnya pemilih ini sangat antusias. Memang ada beberapa di TPS yang alasannya karena kerja, tetapi pada dasarnya kita sudah mengirimkan surat kepada perusahaan yang tentunya sudah ada dispensasi. Nah, tentu secara keseluruhan angka kehadiran di atas 70% ya. Di atas 70%. Lebih lanjut, orang nomor 1 di Kabupaten Bandung menegaskan, tidak hanya meninjau pada pelaksanaan pemungutan suara, Bupati Bandung, Dadang Supriyatna, beserta rombongan Forkopimda lainnya juga memantau pelaksanaan penghitungan suara. Diharapkan pelaksanaan Pilkades serentak di wilayah Kabupaten Bandung dapat berjalan lancar dan damai hingga seluruh tahapan Pilkades dianggap usai. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita. Berita lainnya bisa Anda saksikan di kanal YouTube Jabar Express TV. Saya Andini Oktaviani pamit undur diri, sampai jumpa.